adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, melindungi kesehatannya. Kemudian promosi kesehatan itu juga upaya perubahan perilaku di bidang kesehatan disertai dengan upaya mempengaruhi lingkungan sekitar. Kemudian pada promosi kesehatan juga bersifat meningkatkan, kemudian pencegahan, pengobatan, dan pemulihan secara komprehensif. Harus ada pendekatan edukatif yang disebut dengan gerakan pemberdayaan masyarakat. Kemudian berpatokan pada PHBS terbagi atas 5, di mana kita tinggal, di mana kita belajar, dan di mana kita bekerja. Kemudian di mana kita bermain di setiap hari. Kemudian di mana kita mendapatkan sarana kesehatan. Selanjutnya, peran kemitraan dilandasi kesamaan, keterbukaan, saling memberi manfaat. Yang lebih sesuai diukur adalah dalam promosi kesehatan itu pada mutu dan frekuensi kegiatan seperti advokasi, bina suasana, dan gerakan sehat masyarakat, dan lain-lain. Kemudian prinsip-prinsip promosi kesehatan di keluarga. Dalam lingkup ini penerapan yang perlu diperhatikan antara lain yaitu yang pertama, keluarga merupakan lingkup terkecil dalam suatu kelompok masyarakat sehingga promosi kesehatan yang dilakukan harus bisa lebih spesifik juga. Yang kedua, keluarga terdiri atas beberapa orang yang sudah terikat hubungan satu sama lain, yaitu ayah, ibu, dan anak. Sehingga apabila promosi kesehatan yang dilakukan baik akan sangat berpengaruh pada perubahan pada masing-masing anggota keluarga tersebut. Yang ketiga yaitu setiap keluarga tentu memiliki nilai dan aturan tersendiri dalam lingkungannya yang masing-masing anggota keluarga sudah sejak lama. Biasanya berupa kebiasaan tertentu. Dalam hal ini maka pendiri promosi kesehatan mampu menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Prinsip-prinsip kesehatan di fasilitas. Prinsip kesehatan di fasilitas, layanan kesehatan, promosi kesehatan mempunyai prinsip-prinsip dasar yaitu 1. Ditujukan untuk individu yang memerlukan pengobatan dan atau perawatan pengunjung keluarga. 2. Memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga atas masalah kesehatan yang diderita pasien. 3. Memperdayakan pasien dan keluarga dalam kesehatan. 4. Menerapkan proses belajar di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, prinsip-prinsip kesehatan di tempat kerja. Promosi kesehatan di tempat kerja hendaknya dikembangkan dengan melibatkan kerjasama dengan berbagai sektor yang terkait dan melibatkan beberapa kelompok organisasi yang ada sehingga lebih mantap, serta berkesinambungan dalam ruang lingkup tempat kerja. Promosi kesehatan juga mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama diantaranya komprehensif. Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa disiplin ilmu guna memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu berkembangnya tempat kerja yang sehat, aman, dan nyaman dengan lingkungannya yang kerja yang mendukung. Yang kedua, partisipasi. Partisipasi para pengambil keputusan di tempat kerja merupakan hal yang sangat mendukung bagi para pekerja untuk lebih percaya diri dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam merubah gaya hidup dan mengembangkan kemampuan pencegahan dan peningkatan terhadap penyakit. Yang ketiga, keterlibatan. Berbagai sektor terkait kesehatan yang baik adalah hasil yang berbagai faktor yang mendukung. Berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan pekerja hendaknya harus melalui pendekatan yang integrasi, yang mana penekanannya pada berbagai faktor tersebut bila memungkinkan. Yang keempat, kelompok organisasi masyarakat. Program pencegahan dan peningkatan kesehatan hendaknya melibatkan semua anggota pekerja, termasuk kelompok organisasi wanita dan laki-laki. Yang kelima, berkesinambungan atau berkelanjutan. Promosi kesehatan di tempat kerja yang berhubungan erat dengan kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai arti penting pada kelompok lingkungan tempat kerja dan aktivitas manajemen sehari-hari. Program promosi kesehatan dan pencegahan hendaknya terus-menerus dilakukan dengan tujuan jangka panjang.
dapat mengembangkan berbagai kemampuan hidup. 3. Mengupayakan agar sekolah dapat akses untuk pelayanan kesehatan. 1. Penjaringan diagnosis dini, imunisasi, serta pengobatan sederhana. 2. Kerjasama dengan puskesmas setempat. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip promosi kesehatan di tempat umum. Sebagai lingkup yang sangat luas dan tidak tentu, maka hal yang perlu diperhatikan dalam penerapannya antara lain. Tempat umum merupakan sarana yang dilalui banyak orang, sehingga dapat dikatakan sebagai sarana dari tindakan promosi kesehatan ini juga tidak tetap. Misalnya tempat-tempat umum seperti halte, stasiun, dan lain-lain. Mengkaji kebutuhan promosi kesehatan. Tahapan pertama dalam perencanaan promosi kesehatan adalah pengkajian tentang apa yang dibutuhkan klien atau komunitas untuk menjadi sehat. Pengkajian keperawatan adalah proses sistematis dari pengumpulan, verifikasi, dan komunikasi data tentang klien baik individu maupun komunitas. Fase keperawatan ini mencakup 2 langkah, yaitu pengumpulan data dari sumber primer klien dan sumber sekunder keluarga dan tenaga kesehatan, dan analisa data sebagai dasar untuk diagnosa keperawatan Batman dan Batman 1995. Pengkajian bertujuan untuk menetapkan dasar data tentang kebutuhan masalah kesehatan, pengalaman yang terkait, praktik kesehatan, tujuan nilai dan gaya hidup yang dilakukan klien. Informasi yang terkandung dalam dasar data adalah dasar untuk menetapkan proses asuhan keperawatan selanjutnya. Selanjutnya, pengkajian faktor predisposisi. Yang pertama yaitu pengkajian riwayat keperawatan. Informasi tentang usia akan memberi petunjuk mengenai status perkembangan sehingga dapat memberi arah mengenai isi promosi kesehatan dan pendekatan yang harus digunakan. Pertanyaan yang diajukan hendaknya sederhana pada klien usia lanjut. Pertanyaan diajukan dengan perlahan dan diulang. Status perkembangan, terutama pada klien anak, dapat dikaji melalui observasi ketika anak melakukan aktivitas, sehingga perawat mendapat data tentang kemampuan motorik dan perkembangan intelektualnya. Yang kedua, yaitu pengkajian fisik. Pengkajian fisik secara umum dapat memberikan petunjuk terhadap kebutuhan belajar klien. Contohnya status mental, kekuatan fisik, status nutrisi. Hal lain yang mencakup pengkajian fisik adalah pernyataan klien tentang kapasitas fisik untuk belajar dan untuk aktivitas perawatan diri sendiri. Kemampuan melihat dan mendengar menjadi pengaruh besar terhadap pemilihan substansi dan pendekatan dalam mengejar. Yang ketiga, pengkajian kesiapan klien untuk belajar. Klien yang siap untuk belajar sering dapat dibedakan dengan klien yang tidak siap. Seorang klien yang siap belajar mungkin mencari informasi, misalnya melalui bertanya, membaca buku atau artikel, tukar pendapat dengan sesama klien, yang pada umumnya menunjukkan ketertarikan di lain pihak. Klien yang tidak siap belajar biasanya berisiko menghindari masalah atau situasi. Kemudian yang keempat, pengkajian motivasi, yaitu secara umum dapat diterima bahwa seorang harus mempunyai keinginan belajar demi keefektifan belajar. Motivasi ini memberi rangsangan pada pengkajian motivasi. Contohnya itu seperti motivasi seorang pria si tangan baya yang dinyatakan hipertensi dan mulai mendapat pengobatan untuk mengendalikan tekanan darahnya. Selanjutnya, pengkajian faktor kemungkinan. Faktor pemungkin mencakup keterampilan serta sumber daya yang penting untuk menampilkan perilaku yang sehat. Sumber daya yang dimaksud meliputi fasilitas yang ada, personel yang tersedia, ruang yang ada, atau sumber-sumber yang serupa. Faktor ini menyangkut keterjangkauan sumber tersebut oleh klien. Apakah biaya, jarak, waktu dapat dijangkau, bagaimana keterampilan klien untuk melakukan perubahan perilaku. Pengkajian faktor keluar. Faktor keluar adalah faktor yang menentukan apakah tindakan kesehatan yang
pendidikan kesehatan di sekolah, pendukung juga bisa diberikan oleh guru, teman sebaya, atau pemimpin sekolah. Perawat perlu mengkaji serta secara cermat faktor penguat ini untuk menjamin bahwa sasaran pendidikan kesehatan mempunyai kesempatan yang maksimum untuk mendapat respon baik dari